Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seren Dani dari kelas 7A dengan NPM 1850600. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang cara merencanakan penyusunan soal-soal. A. Cara merencanakan penyusunan soal-soal. Untuk menyusun soal-soal esai sebagai indikator-indikator dari pencapaian murid terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari, beberapa ketentuan perlu diperhatikan, khusus mengenai penyusunan tes esai. Perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bahwa murid tidak akan menjawab terlalu banyak atau terlalu panjang sehingga waktu tidak cukup. Soal-soal esai yang baik menuntut agar murid menganalisis soal itu dengan teliti, menentukan apa yang dituntut dan apa yang tidak dituntut oleh soal dalam jawaban. Memikirkan tentang cara mengorganisasi jawaban yang paling cocok, kemudian menuliskan jawaban tersebut. Proses ini memakan waktu. Makin kompleks suatu pertanyaan atau soal, makin membutuhkan waktu yang lebih lama. Kedua, jika beberapa soal esai akan diberikan, usahakan agar ada rentetan kesukaran dan kompleksitasnya. Kebanyakan, tes yang dibuat guru bertujuan untuk membedakan tingkat penguasaan dan pencapaian murid terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Jika semua soal esai itu sukar dan kompleks, beberapa orang murid yang kurang kemampuannya tidak akan menghasilkan jawaban yang akseptabel terhadap suatu soal pun dari soal-soal tersebut. Akan tetapi, jika soal-soal itu semuanya mudah dan sederhana, kita akan memperoleh pengukuran yang tidak memadai dari apa yang sebenarnya yang dapat dilakukan oleh murid yang lebih pandai. Yang ketiga, kebanyakan tes yang diberikan di kelas, classroom test, menuntut semua murid untuk menjawab soal-soal yang sama. Jika suatu tes esai digunakan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan suatu program umum dari pengajaran, tiap murid dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Memberikan suatu pilihan soal atau pertanyaan akan mengurangi dasar umum yang terhadap individu-individu yang berbeda-beda dapat dibandingkan. Tentu saja, bila diperlukan, dapat juga kita memberikan pilihan terhadap soal-soal yang kita buat. Hal ini diperlukan, misalnya, jika sejumlah murid telah mempelajari bermacam-macam hal, atau jika tujuan pengajaran memang dibedakan bagi bermacam-macam murid. Dalam kondisi seperti ini, murid dapat diharapkan untuk memiliki keluasaan kompetensi yang berbeda-beda. Yang keempat, tulislah seperangkat petunjuk umum tes tersebut. Pada kebanyakan tes esai yang diberikan di kelas, soal-soal itu didahului hanya dengan kata-kata. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan ini tidaklah memadai sebagai petunjuk bagi murid dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan itu. Petunjuk yang baik bagi suatu tes esai hendaklah mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, rencana umum yang harus digunakan murid dalam mengerjakan tes itu. Kedua, bagaimana bentuk jawaban itu harus ditulis. Yang ketiga, kriteria umum yang akan digunakan dalam menilai jawaban-jawaban tersebut. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Astuti Rahayu, NPM 185060048. Di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan soal-soal. Teknik penulisan soal adalah pedoman atau petunjuk di dalam penulisan soal, agar soal mampu menjaring informasi yang dibutuhkan dan dapat berfungsi secara maksimal. Secara umum, soal yang dibuat oleh guru dibedakan menjadi dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Menurut Purwanto tahun 2008, untuk menyusun soal-soal esai yang lebih efektif, perlu kiranya guru atau pembuat tes memperhatikan teknik penulisan soal. Yang pertama ada, sebelum memulai menulis soal yang dimaksud, hendaknya jelas dalam pikiran kita
proses mental manakah yang kita harapkan dari murid untuk menjawab soal tersebut. Yang kedua ada gunakanlah bahan-bahan atau himpunan bahan-bahan dalam menyusun soal-soal esai tersebut. Yang ketiga ada mulailah pertanyaan atau soal esai itu dengan kata-kata seperti bandingkan, berilah alasan, berilah contoh-contoh yang sesuai. Terangkan bagaimana, jelaskan atau ramalkan apa yang akan terjadi jika, jelaskan pendapat Anda. Nah, yang keempat ada tuliskan pertanyaan atau soal esai itu sedemikian rupa sehingga tugas apa yang harus dilakukan murid jelas dan tidak mempunyai arti ganda atau ambigu bagi setiap murid. Nah, yang kelima, soal esai berhubungan dengan hal-hal yang merupakan kontroversial isu dalam masyarakat. Nah, yang keenam ada usahakan agar soal esai yang kita susun itu benar-benar dapat menimbulkan perilaku behavior yang kita hendaki untuk dilakukan oleh murid. Yang ketujuh ada sesuaikan panjang dan pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan murid. Nah, selanjutnya ada penulisan kisi-kisi tes. Penulisan kisi-kisi tes soal adalah kerangka dasar yang dipergunakan untuk penyusunan soal dalam evaluasi proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan kisi-kisi soal ini, maka seorang guru dapat menyusun soal-soal evaluasi. Kisi-kisi soal inilah yang memberikan batasan guru dalam menyusun soal evaluasi. Dengan kisi-kisi penulisan soal, maka tidak akan terjadi penyimpangan tujuan dan sasaran dari penulis soal untuk evaluasi penulisan soal. Guru hanya mengikuti arah dan isi yang diharapkan dalam kisi-kisi penulisan soal yang dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isyatun dengan NPM 1850610. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara-cara penulisan kisi-kisi soal dan guru harus memperhatikan beberapa hal. Saya akan memaparkan dari nomor 1 hingga nomor 9. Dalam penulisan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, nama sekolah. Nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Ini merupakan identitas dari sekolah. 2. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan menunjukkan tingkatan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan akan dievaluasi. Satuan pendidikan ini misalnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang ketiga, mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar dari anak-anak, misalnya matematika. Yang keempat, kelas atau semester. Kelas atau semester menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi dengan menyantumkan kelas atau semester ini. Maka, kita semakin tahu batasan materi yang akan kita jadikan soal evaluasi. 5. Kurikulum acuan. Seperti yang kita ketahui, model kurikulum di negeri ini selalu berganti. Akhirnya ada tumpah tindih antara kurikulum yang digunakan dan kurikulum baru. Untuk hal tersebut, maka kita informasikan kurikulum yang digunakan dalam penyusunan kisi-kisi penulisan soal, misalnya KTSP. 6. Alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Dengan alokasi ini, maka kita dapat memperkirakan kesulitan soal dan jumlah soal yang harus dibuat guru agar anak-anak tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal. 7. Jumlah soal. Jumlah soal menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah dikerjakan untuk ujian. 8. Penulis atau guru mata pelajaran. Di sini menunjukkan identitas guru mata pelajaran atau penulis kisi-kisi soal. Yang ke-9, standar kompetensi. Standar kompetensi menunjukkan kondisi standar yang akan
kompetensi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan standar kompetensi ini, maka guru dan anak didik dapat mempersiapkan segala yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Haliza dengan NPM 185060037. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Anissa Aisyatun. Dalam penulisan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang ke-10 ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh anak didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek ini kita munculkan untuk mengevaluasi tingkat pencapaiannya. Yang ke-11 ada materi pelajaran. Ini menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek ini merupakan batasan isi dari materi pelajaran yang kita jadikan soal. Yang ke-12 ada indikator soal. Indikator soal menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian. Yang ke-13 ada bentuk soal. Bentuk soal yang dimaksud adalah subjektif tes atau objektif tes. Untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk tes dalam setiap materi pelajaran yang kita ujikan dalam proses evaluasi. Dan yang terakhir, nomor 14 ada nomor soal. Nomor soal menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang guru buat. Dalam hal ini, setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar, penulisan nomor soal di kisi-kisi, penulisan soal tidak selalu berurutan. Guru dapat menulis secara acak. Misalnya, standar kompetensi A dan kompetensi dasar A1 dapat saja diletakkan pada nomor 3 dan seterusnya, sehingga tidak selalu standar kompetensi pertama dan kompetensi dasar pertama harus diurutkan di nomor 1.